Jakarta, Mei 1998. Udara tidak hanya sesak oleh gas air mata, tapi juga oleh ketakutan yang menjalar hingga ke sela-sela pintu rumah yang terkunci rapat. Di bawah langit yang menghitam karena asap pembakaran, sebuah narasi kebencian telah matang disulut oleh krisis ekonomi yang mencekik. Toko-toko dikelodok, rumah-rumah di penjuru kota, hingga martabat manusia menjadi sasaran amuk massa yang terorganisir maupun yang terseret arus. Etnis Tionghoa yang telah berabad-abad menjadi bagian dari nafas Nusantara tiba-tiba dipaksa menjadi orang asing di tanah air sendiri. Suara kaca pecah, deru api dan jeritan yang tak terdengar di tengah riuh penjarahan menjadi saksi bisu betapa rapuhnya rasa persaudaraan ketika kemanusiaan ditanggalkan demi kambing hitam politik. Kita tidak sedang membicarakan angka kerugian materi, melainkan luka menganga pada identitas bangsa yang hingga kini masih menyisakan trauma yang mendalam. Sejarah kelam tetaplah bagian dari sejarah yang tidak layak kita tutupi dari khalayak umum. Sejarah ini akan memberi kita pelajaran baru untuk menjalani kehidupan lebih baik lagi sekarang, esok, dan selama-lamanya. Inilah kisah yang kami angkat dari 11 Kuliner 1. Selamat sore pemirsa, Breaking News kembali hadir bersama saya, Natasha Kriswani. Pukul 15.00 WIB sore ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat baru saja menyentuh angka psikologis yang mengerikan, yaitu 16.000 per dolar. Kenaikan ini berdampak langsung pada harga-harga kebutuhan pokok di seluruh pasar di tanah air. Laporan yang kami terima menyebutkan harga minyak goreng dan beras melonjak hingga 300% hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Kita langsung terhubung dengan rekan saya, Floren, di Pasar Induk Kramat Jati. Floren, bagaimana situasi di sana? Apakah stok barang masih tersedia di tengah lonjakan harga ini? Natasha, situasi di sini sangat kacau. Warga sekarang sedang melakukan panic buying. Dan saya baru saja melihat salah satu toko kelontong kosong merompong. Dan juga saya baru saja berbicara dengan salah satu pedagang beras bahwa kemarin beras kualitas tinggi 1.000 kg sore ini sudah naik hingga 4 sampai 5.000 per kilogram. Anda dengar sendiri, belakang saya sempat terjadinya aksi saling dorong-mendorong karena warga berebut stok minyak air. Pedagang terpaksa menutup toko lebih awal karena takut menjadi sasaran amuk massa yang frustasi dengan kenaikan harga yang tidak masuk akal. Lalu Floren, bagaimana dengan kehadiran aparat keamanan di lokasi? Apakah ada upaya untuk menenangkan warga? Aparat kepolisian sudah berjaga di gerbang pasar. Namun, tekanan ekonomi yang begitu hebat membuat warga tak lagi memperdulikan himbunan pemerintah. Mereka hanya ingin memastikan keluarga mereka bisa makan esok hari. Kembali ke studio. Terima kasih Floren. Pemirsa, krisis moneter ini bukan lagi sekedar angka di layar bursa efek, tapi sudah menjadi krisis perut yang nyata bagi kita semua. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan stabilitas harga yang efektif. Kami menghimbau agar pemirsa tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
Warta Ekonomi akan terus memantau Aduh, kenapa sih kondisi ekonomi semakin lama semakin kacau? Sekarang siaran berita pun diblokir. Capek. Aku dari tadi keliling pasar cari beras. Harga beras naik semuanya. Mana cukup uang segini buat seminggu. Iya benar, harga minyak itu mahal banget. Katanya besok bakal naik lagi loh. Kalian dengar nggak sih banyak orang Cina yang nyimpen barang saat kita susah dia malah cari keuntungan. Masa sih? Setelah aku pikir-pikir, ya juga ya. Hidup kita semakin lama semakin berat. Orang Cina malah enak-enakan, sedangkan kita pribumi malah semakin kesusahan. Apalagi pemerintah, tidak ada pergerakan sama sekali. Sampai kapan kita begini? Kita ini rakyat, tapi suara kita nggak pernah didengar. Aku pengen hidup normal, anak-anak bisa makan. Justru itu, kalau kita diam, keadaan ini nggak akan berubah. Ini tanah kita. Tapi tunggu dulu, belum tentu berita ini tuh benar. Tapi Trista, lihat sendiri kan, hidup kita ini semakin susah. Sedangkan toko-toko Cina itu malah banyak mengambil keuntungan. Masa kita melakukan ini terus di tanah kita sendiri? Apa perlu kita usir etnis-etnis Cina itu? Aku setuju mereka nggak berhak menikmati hasil tanah kita. Ini tanah kita, kalian tuh nggak berhak menikmati hasil tanah kita. Sedangkan kita malah mati kelaparan. Jangan jarang toko saya. Nanti keluarga saya makan apa? Jangan. Kami tidak peduli, etnis kayak kalian tidak berhak di sini. Ya benar. Karen, kamu kenapa di sini? Sini, cepet pakai ini. Kamu antar pulang. Ayo cepet. Gimana ini kok? Soalnya semakin deket kok. Kita masih punya Karen kok, Karen masih sekolah. Kita harus pergi dari sini kok. Aku tahu toko bangunan di sana loh, kata Kolim udah dibakar. Kita harus pergi kok. Di luar kita nggak tahu siapa yang kawan dan siapa yang lawan. Sampai kapan kita terus begini, Mimpi? Kita di sini, lahir di sini, makan di sini. Kenapa mereka mengincar kita seolah-olah kita musuh mereka? Aku harus keluar mencari adikku. Ah gila ini, kamu jadi pahlawan waktu orang-orang kehilangan akal sehat. Andi, ini aku Julio. Buka. Stop! Saya itu jebakan gimana kok? Jangan kok. Enggak, itu suara Julio. Aku kenal temanku. Cepet pakai ini di leher atau kepalamu. Sekarang. Julio, bagaimana keadaan di luar? Saya sudah mulai ke dalam gang ini. Mereka sudah terprovokasi. Saya sudah mengumpulkan beberapa pemuda RT buat melindungi toko Andi. Tapi saya nggak tahu sampai kapan dia bisa menahan mereka. Jadi ayo kita pergi ke rumah saya lewat pintu belakang. Ayo. Kenapa Bapak membantu kami? Bapak bisa terkena masalah jika Bapak membantu menyembunyikan kami. Dengarin ya, politik di atas sana boleh kotor. Orang-orang di jalanan juga boleh lupa diri. Tapi kita ini tetangga. Kita minum dari air yang sama puluhan tahun. Masa kemanusiaan saya hilang gara-gara terprovokasi doang? Terima kasih banyak Mas Juli. Enggak apa-apa, tapi sudah. Kita harus cepat pergi dari sini. Ayo cepet. Sejarah penjajahan dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1998 bukan sekedar catatan tentang kerusuhan masa lalu, melainkan sebuah cermin retak bagi kita semua. Saat terjadi banyak kericuhan tentang politik dan ekonomi, banyak sekali provokator yang ingin mengadu domba sama kita. Namun, di manakah rasa kemanusiaan kita hingga kita melakukan banyak sekali hal kecil untuk merasa menang? Mereka lahir dan besar di tanah yang sama. Mereka bukanlah musuh kita. Mereka adalah saudara kita. Sekarang, esok,
dan selama-lamanya.